Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Arina, mahasiswa semester 6B dengan NIM 203172580, Prodi Manajemen Pendidikan Islam di UIN STS Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang diasuh oleh Bapak Dr. Jamaluddin MPDI. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ada dua. Yang pertama, sistem penjaminan mutu internal, dan yang kedua, sistem penjaminan mutu eksternal. Kita bahas yang bagian pertama, yaitu sistem penjaminan mutu internal. Sistem penjaminan mutu internal merupakan suatu siklus yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di sekolah. Sistem penjaminan mutu di sekolah ada 5 tahap. Yang pertama adalah pemetaan mutu, yang kedua penyusunan rencana peningkatan mutu, yang ketiga implementasi rencana peningkatan mutu, yang keempat evaluasi atau audit internal, yang kelima penetapan standar mutu pendidikan. Untuk mengetahui capaian sekolah dalam hal mutu pendidikan, maka pada saat akan menjalankan sistem penjaminan mutu internal, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama adalah melakukan pemetaan dengan menggunakan dokumen evaluasi dari yang di dalamnya termasuk instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu pendidikan dapat dijadikan dalam menetapkan visi, misi, dan kebijakan sekolah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan. Langkah yang kedua adalah penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, pengembangan sekolah, dan rencana aksi. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah implementasi peningkatan mutu selama periode tertentu, jadi bisa semester atau tahun ajaran. Yang keempat, evaluasi atau audit secara internal, yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selanjutnya yaitu tahap yang terakhir atau tahap yang kelima. Tahap kelima yaitu penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi. Nah, ini bisa dilakukan apabila capaian sekolah telah memenuhi minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, jadi teman-teman, penerapan sistem penjaminan mutu bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan mutu standar nasional pendidikan, namun untuk mendorong terciptanya budaya mutu pendidikan di mana semua komponen di sekolah memiliki jiwa pembelajaran dan selalu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian tugas dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal di sekolah. Jadi teman-teman, supaya tidak terjadi tumpang tindih peranan antara kelembagaan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan kelembagaan tim penjaminan mutu pendidikan sekolah, maka dilakukan pembagian peranan yaitu sebagai berikut. Jadi ada pembagian peranan antara apa sih tugas dari sekolah dan apa sih tugas dari tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Tugas sekolah yang pertama adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal. Yang kedua adalah menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal. Tugas sekolah yang ketiga adalah membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah.
Tugas yang selanjutnya adalah melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan atau proses pembelajaran. Tugas selanjutnya yaitu menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, tugas sekolah yang selanjutnya adalah membentuk unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Tugas yang terakhir yaitu mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Nah, itu tadi tugas dari sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dari tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Tugas tim penjaminan mutu pendidikan sekolah yang pertama adalah mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Tugas yang kedua yaitu melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan. Tugas yang ketiga yaitu melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi. Yang terakhir, tugas dari tim penjaminan mutu sekolah adalah memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Selanjutnya adalah hasil sistem penjaminan mutu internal. Jadi hasil dari sistem penjaminan mutu internal adalah terjadinya peningkatan mutu pendidikan pada level sekolah dari waktu ke waktu. Setelah tadi kita membahas tentang peranan yang pertama yaitu sistem penjaminan mutu internal, maka sekarang kita akan membahas tentang sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh badan atau lembaga standar pendidikan, badan atau lembaga akreditasi satuan pendidikan, pemerintah atau Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan pemerintahan daerah. Nah, pada sistem penjaminan mutu eksternal ini, posisi LPMP merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Di sini, peran LPMP adalah melaksanakan pemetaan mutu pendidikan di wilayah binaan masing-masing, serta melaksanakan fasilitas dan supervisi ke sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian tugas lembaga dalam sistem penjaminan mutu eksternal. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian tugas lembaga dalam sistem penjaminan mutu eksternal. Jadi, agar terciptanya suatu keharmonisan antar lembaga, maka ada pembagian tugas antar masing-masing lembaga tersebut. Yang pertama adalah tugas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tugasnya adalah mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengembangan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Yang kedua, menyusun dan mengembangkan pedoman sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Selanjutnya adalah melakukan pembinaan, pengembangan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Dan masih banyak tugas-tugas lainnya. Itulah tadi video presentasi dari saya mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.